Shalom adik-adik, jumpa lagi sekarang. Walaupun saat ini kita masih tidak bertatapan wajah, nggak ketemu satu sama lain, tapi nggak apa-apa. Sekarang kakak mau ajak kita untuk beribadah bersama dengan bersukacita, karena ini adalah hari yang baru, dan oleh karena hari yang baru, tentu kita juga harus bersukacita dengan hati yang baru juga sambil menyanyikan apa, Kak Mike? Nyanyikanlah nyanyian baru. Oke, bener banget. Untuk itu, yuk kita nyanyikan nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, sembahlah penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita lebih lanjut, mari kita bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh adik kita Jessica. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa kurang suatu apapun. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau belajar bagaimana untuk menjadi seperti gadis yang bijaksana. Seperti gadis yang bijaksana itu gimana sih, Kak Mike? Gadis yang bijaksana tentu menjadi gadis yang berjaga-jaga. Nah, betul banget. Gadis yang bijaksana itu adalah gadis yang berjaga-jaga. Nah, dalam berjaga-jaga tentu nanti bakal disampaikan dalam firman Tuhan lah ya. Dalam berjaga-jaga tentunya kita mau mengenal Tuhan, kita mau dengarkan apa yang ingin Tuhan katakan melalui firman-Nya, dan tentunya saat-saat bersama Tuhan itu merupakan saat yang indah. Untuk itu kakak mau ajak kita semua untuk bernyanyi lagu Indah Bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan
masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami sampai pada saat ini Tuhan. Sekarang kami mau fokuskan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan ya Tuhan, biarlah hati kami boleh menjadi seperti tanah yang baik ya Tuhan. Sehingga begitu benih-benih firman itu ditaburkan, firman itu boleh bertumbuh, berakar, serta berbuah nyata dalam kehidupan kami. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kakak yang akan menyampaikan firman itu hikmat agar bisa menyampaikan firman dengan baik. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini saat ini ke dalam tangan Bapa. Kami berdoa, haleluya, amin. Adik semua, kembali lagi kita untuk ibadah di hari ini ya. Untuk firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 25 ayat 1 dan 13. Kayak ulangin di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, ini ceritanya terkait dengan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, untuk firman Tuhan hari ini akan dibantu pembacaannya oleh teman-teman kita ya. Kita diambil dari kitab Matius 25 ayat 1 sampai 13 dengan perikop judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar ya dari 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Jadi ke 10 gadis ini mereka menantikan mempelai pria mereka. Nah, hal ini diumpamakan oleh Yesus di mana seorang mempelai pria itu diibaratkan sebagai kedatangan Allah untuk kedua kalinya, sedangkan pesta perkawinan tersebut itu adalah terkait dengan kerajaan sorga. Nah,
5 gadis yang bijaksana ini membawa ataupun memperlengkapi diri mereka dengan minyak dan juga pelita. Sedangkan 5 gadis yang bodoh ini hanya mempersiapkan diri mereka dengan pelitanya saja. Di ayat 5 kita melihat bahwa ke-10 gadis ini karena saking lamanya menunggu mempelai pria, mereka menjadi tertidur. Hal ini nggak boleh kita tiru ya, karena ketika 5 gadis yang bodoh ini tidak mempersiapkan minyak mereka, mereka juga ikutan tertidur dan tidak mempersiapkan untuk minyak mereka. Alhasil ketika tengah malam datang, ketika seorang mengumumkan bahwa mempelai prianya itu akan segera tiba, semua seluruh gadis ini terbangun dan mereka mempersiapkan diri mereka. Nah, melihat pelita mereka yang hampir padam, jadinya ke-5 gadis yang bodoh ini malah sibuk mencari dan meminta kepada 5 gadis yang bijaksana untuk memberikan sebagian daripada minyak mereka kepada mereka. Namun, apa yang terjadi? 5 gadis yang bijaksana itu tidak memberikan minyak mereka kepada 5 gadis yang bodoh. Kenapa demikian? Bukannya pelit ya adik-adik, tapi mereka mempersiapkan diri mereka karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selama resepsi ataupun perkawinan itu nanti sampai berapa lama. Jadi mereka lebih baik mempersiapkan diri mereka dan tidak membagikannya kepada 5 gadis yang bodoh. Kemudian 5 gadis yang bodoh akhirnya mencari minyak ke mungkin tetangga, ke daerah sekitar untuk mendapatkan minyak tersebut. Namun ternyata setelah mempelai pria datang, pintunya langsung ditutup, sehingga yang masuk itu hanyalah 5 gadis bijaksana. Sedangkan 5 gadis yang bodoh itu mereka hanya terjebak di luar, dan ketika mereka berusaha untuk mengetuk, ternyata apa yang disampaikan oleh penjaganya menyampaikan bahwa pintu sudah ditutup dan mereka tidak boleh masuk. Nah, adik-adik, apa yang kita akan pelajari dari hal ini? Ada 3 hal yang pengen Kak Yola kasih tahu pada adik-adik semua. Yang pertama itu adalah jangan menunda. Kita seringkali ya di rumah itu sering menunda apa yang diperintahkan oleh orang tua ataupun kakak ataupun orang-orang di sekitar kita. Mungkin dalam hal di rumah kita kan belajar online, kemudian kita harus mengerjakan tugas. Nah, orang tua pasti menyuruh kita untuk lebih dulu untuk mengerjakan tugas. Namun kita seringkali mengatakan sebentar ya Pak, sebentar ya Ma. Nah, belajar dari gadis yang bijaksana ini, mereka tidak mengatakan sebentar gitu, tapi mereka langsung mempersiapkan diri mereka dengan minyak. Nah, adik-adik di rumah juga boleh meniru dari 5 gadis yang bijaksana ini untuk langsung mempersiapkan diri adik-adik untuk langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Nah, yang kedua terkait dengan menunggu. Kita tahu di ayat ke-13 disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa kita itu harus berjaga-jaga ya, harus mempersiapkan diri kita. Yesus mengatakan kepada kita bahwa kedatangannya kedua kali itu pasti, dan kita tidak tahu kapan, mungkin bisa jadi hari ini, besok, ataupun lusa seperti itu. Nah, tapi menunggu hal ini tidak boleh kita menjadi berleha-leha, tapi kita harus mempersiapkan diri kita mungkin dengan berbuat baik, dengan membaca firman Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, kita itu jangan lupa bahwa kita itu adalah anak-anak terang. Anak-anak terang dalam hal ini kita harus menjadi contoh bagi sekitar kita. Nah, adik-adik, anak-anak terang itu juga harus mempersiapkan dirinya untuk menyerupai Tuhan Yesus loh. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita harus terus dan berupaya terus untuk berbuat baik, untuk menuruti kata-kata orang tua, dan juga berupaya untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, dekat dengan Tuhan Yesus itu boleh dengan sering kita berdoa ataupun membaca firman Tuhan, sehingga semakin lama kita semakin mengenal Allah, kita semakin mengenal pribadi Yesus seperti apa, dan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, demikianlah untuk firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik semua, untuk aktivitas kita hari ini, Kak Yola mau buatin project ya buat adik-adik semua. Gak apa-apa ya, ditambah 1 project buat adik-adik dari gereja. Nah, untuk projectnya, Kak Yola ingin adik-adik itu semua mempersiapkan diri. Kita kan harus berjaga-jaga ya sebagai anak Tuhan. Nah, adik-adik semua bisa melakukan untuk penjadwalan terhadap diri adik-adik mulai dari hari besok Senin sampai dengan hari Minggu. Jadi ada 7 hari ya adik-adik.
dari tanggal 15 sampai dengan 21. Adik-adik boleh melis ataupun melampirkan semua aktivitas adik-adik. Jadi H-1 malamnya itu adik-adik udah mencatat nih apa-apa aja yang harus adik-adik lakukan selama seharian. Nah, kalau ada misalnya ya dari jam 5 sampai jam 6 mungkin dari bangun, kemudian habis itu bisa mandi atau bisa langsung berdoa, hal-hal seperti itu. Jam 7 mungkin langsung belajar online ataupun makan dulu seperti itu ya, sampai nanti adik-adik sebelum tidur bisa di jam 9 malam ataupun jam 10 malam. Nah, kemudian adik-adik nanti bisa evaluasi di malam berikutnya ataupun di pagi hari berikutnya, itu apakah sudah adik-adik lakukan, itu boleh dicontek ataupun dicentang di sebelahnya. Kalau misalnya gagal, itu boleh di checklist tidak ya. Nah, itu menjadi evaluasi untuk di hari selanjutnya, apakah adik-adik sudah melakukan to-do listnya adik-adik dengan baik sampai nanti di hari Minggu. Nah, untuk proyek kali ini, nanti Kayola tunggu ataupun bisa dibantu dengan Kalia di Renon dan Kayola di Posjam, dan bisa dikirimkan Kayola langsung ya ataupun Kalia. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Jadi adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman yang boleh kami dengarkan. Tuhan, mampukanlah agar setiap firman yang sudah kami dengar boleh bertumbuh, berakar, serta berbuah nyata di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga melalui firman itu, kami boleh semakin dekat pada Tuhan, kami boleh dipimpin oleh firman Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah firman itu boleh tersimpan di dalam hati kami. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
jadi adik-adik, kita udah tahu kalau Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk berjaga-jaga, mempersiapkan diri, dan juga tentunya yang terakhir apa, Kak Mai? Yang terakhir, teruslah menjadi terang ya adik-adik. Nah, betul banget. Untuk menjadi terang, berjaga-jaga, dan mempersiapkan diri, tentunya kita harus mengasihi Yesus. Untuk itu, adik-adik, kakak mau mengajak kita bernyanyi bersama-sama, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Nah, adik-adik, demikian ibadah minggu kita pada hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!